setelah saya menikah dan tinggal di sini, saya lihat lingkungan di sini itu apa ya, mangrove-nya habis, terus pendapatan nelayannya berkurang. Ini kan saya juga berpikir ini kenapa kan gitu kan. Karena saya tinggal di pesisir ya saya berpikir ini harus disikapi nih, minimal dari diri saya sendiri awalnya begitu. Kita tidak langsung memasukkan isu-isu lingkungan, tapi lebih bagaimana menjawab persoalan-persoalan kebutuhan ekonomi nelayan. Ya kita jangan berpikir bahwa yang kita tanam hari ini akan bisa meningkatkan ekonomi kita secara langsung, itu juga tidak. Saya bilang gitu kan dulu awalnya. Jadi tapi kalau kita menanam ini, yakinlah suatu saat yang kita tanam ini pasti akan memberi rezeki juga kepada kita, gitu sih awalnya dulu. Kita bisa sebenarnya memanfaatkan mangrove sebagai sarana wisata. Nah, jadi isu wisata juga mulai sudah kita luncurkan di situ. Tujuan goal akhirnya gitu ya, akhirnya menjadi satu objek wisata mangrove yang dikelola oleh komunitas gitu. Melalui kelompok Muara Tanjung dan kelompok nelayan KBB Imbai kita mendorong terbitnya SK Desa ya tentang pemanfaatan ataupun pelestarian mangrove ya yang dikelola oleh kelompok Muara Tanjung dan kelompok KBB Imbai gitu ya, kelompok nelayannya gitu. Jadi ini semakin memperkuat posisi kita gitu. SK yang ada yang sudah dimiliki oleh kelompok itu menjadi bukti bahwa benar-benar kelompok sudah melakukan kegiatan rehabilitasi dan penanaman mangrove dan menjaganya hingga hari ini. Nah, nanti sudah mendapatkan izin dari Menteri Kehutanan, masyarakat dapat mengelola. Jadi dapat mengelola secara legal, bahwasanya mereka dapat mengelola hutan mangrove ini, tapi tidak merubah fungsi daripada hutan tersebut. Malah mereka harus merawat hutan tersebut. Ada kawan dari Sulawesi lah kalau nggak salah, waktu itu dia berkunjung di salah satu LSM di Medan, Jala kan. Jadi dengan kawan tadi dibawakan ke sini, ke kelompok perempuan ini. Dia mengenalkan bahwa mangrove itu bisa diolah menjadi makanan. Itu salah satunya itu jeruju, dia bilang gitu, bisa untuk teh, untuk kerupuk, dia bilang gitu. Jadi prosesnya waktu itu dia memang sempat ngajarin gitu proses bagaimana pembuatannya. Kita tetap aja mencoba kan gitu. Kita juga kepengen kita bisa, dulu sih kita pengen menciptakan sesuatu yang lain daripada yang lain kan gitu kan. Kalau buat keripik pisang, keripik apa, semua orang kan mungkin semua udah tahu, udah biasa gitu. Mungkin orang akan kenal ini dengan jerujunya untuk kelompok kita gitu kan. Mungkin bisa jadi titik masuk kita gitu-gitulah dulu cita-citanya kan. Jadi tetap aja kita buat gitu, walaupun kadang nggak habis, kadang dibeli sendiri, kadang dimakan sendiri oleh anggota gitu kan. Jadi kita punya slogan tuh Mas untuk kerupuk jeruju. Slogan kami, kalau Anda membeli kerupuk jeruju ini berarti Anda melestarikan hutan mangrove begitu. Dalam bulan ini terjadi banjir rob yang segitu besarnya, itu bisa menahan gitu kan, walaupun beberapa meter dari tanaman kami itu habis. Tapi kan kita berpikir kalau sampai nggak ada mangrove yang kami tanam 4 atau 5 tahun yang lalu, akan jadi apa Sungai Nipah ini kan gitu, Sainagalawan ini kan gitu. Jadi di hutan-hutan yang sekarang sudah bagus ini, masyarakat ataupun anak-anak nelayan itu mereka bisa memanfaatkan untuk mencari kepiting bakau. Ya. Mereka jual, tentunya bisa menambah penghasilan dari keluarga nelayan gitu. Sekarang itu sudah mulai nampak gitu satu-satu di masyarakat di sini tuh rumahnya udah kelihatan bagus gitu kan. Anaknya udah banyak yang sekolah gitu kan. Iya, kalau dulu sih kalau kita mau beli beras gitu kan harus nunggu suami pulang dulu melaut kan, karena kan gajinya pas-pasan. Hari ini untuk hari ini, ya besok kita belum tahu lagi, nunggu hasil yang besok. Tapi kalau sekarang, kalau yang untuk besok, hari ini udah bisa disisihkan untuk beli beras buat besok. Jadi kami prinsipnya semua orang harus bisa, semua orang harus pintar, semua orang harus mampu. Seperti itu yang kita motivasi kawan-kawan. Dan semangat belajar itu juga kita tanamkan.
Jadi pada waktu itu saya bermimpi gini, Muara Tanjung akan mempunyai bot besar, akan mempunyai wisata yang baik gitu-gitu kan, akan mempunyai tempat kuliner, aula gitu-gitu. Ternyata mimpi itu satu-satu sudah mulai terwujud gitu. Jadi makanya saya bilang ke kawan-kawan, kita harus bermimpi, mimpi kita harus tinggi gitu, harus tinggi mungkin gitu. Karena saya percaya mimpi yang kita cita-citakan, tetapi kita tetap berjalan dengan untuk mencapai mimpi itu pasti akan berhasil.